Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Oke, hari ini kita mau ngobrolin tentang kader, tapi bukan kader-kader yang lagi FYP ya, Kak Yuni ya. Ini saya manggilnya Kak apa Bu nih? Boleh Kak, Oh boleh. boleh. Biasanya soalnya kalau Kak gitu ya. Baik, saya sudah kehadiran Bu Yuni Ernawati SKM MKes ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah Subkor PUKBM pada Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa Kak Sari Cantik. Oh iya, harus gitu ya? Harus itu. Oke Bu, hari ini kita kan mau ngobrolin tentang tips menjadi kader yang hebatnya. Tapi bukan kader yang lagi viral-viral ini kan? Bukan ya? Bukan. Oke. Yang jelas kita ngobrol yang ringan-ringan aja iya, Kak Sari. Kan kemarin sudah berat pemilu, sudah lumayan menguras tenaga memilih yang mana gitu. Apalagi namanya terlalu panjang gitu ya. Buka seperti koran gitu ya. Bingung lipetnya. Iya betul sekali. Oke Bu, ya nih. Kalau ngomongin soal kader nih, nah apa sih sebenarnya definisi dari kader sendiri? Oke, jadi kita bahas kader khususnya menjadi kader posyandu. Iya betul, hebat, kader ya. Posyandu yang hebat. Iya, kader posyandu. Saya kira kader-kader Kota Madiun ini sudah sangat luar biasa hebat semua. Yes. Betul. Aplaus dong kader posyandu kita yang hebat-hebat sekali. Cuman ini kita nanti sharing yang ringan-ringan karena hidup ini sudah berat ya. Habis mikirin negara ya kayaknya ya. Mikirin negara. Jadi bagaimana tips supaya mempertahankan kita menjadi kader yang hebat, yang sudah hebat ini dipertahankan tetap menjadi kader yang hebat seperti itu. Kalau definisi kader ini Kak Sari sebenarnya semua itu familiar ya kalimat kader gitu ya. Saya seorang kader gitu harus bangga, gitu bangga. Jadi definisi kader itu sendiri adalah seseorang yang terpilih ini Kak Sari ya, terpilih. Pilihan ya berarti ya. Iya terpilih pilihan. Jadi istilahnya itu warga masyarakat setempat yang dipilih Kak Sari, kemudian mau dan mampu. Mau itu bersedia ya aku bersedia jadi kader gitu kan, kemudian mampu juga ya, paling enggak bisa baca tulis huruf Latin gitu ya, enggak buta huruf Kak ya. Nanti nggak bisa baca gitu ya, ini beratnya berapa gitu. Ini angka berapa gitu ya. Ya jadi bisa baca tulis, itu mampu ya. Dan yang paling penting ini Kak Sari itu adalah apa? Harus bisa mempunyai waktu luang untuk bekerja secara ikhlas. Seperti itu Kak Sari. Jadi definisi kader seperti itu Kak Sari. Oke, baiklah. Memang karena seperti yang disampaikan Kak Bu Yuni, aduh sampai sekak terus ya ini ya, karena terbiasa di pramuka Kak gitu ya. Pramuka Saka Bakti saja. Yes. SBH oke. Iya. Jadi memang kader, apalagi kader-kader di Kota Madiun ini memang sudah hebat-hebat gitu ya. Sudah hebat-hebat sekali, alhamdulillah. Dan yang terpenting Kak Sari sebagai kader, coba kita flashback, kemudian mungkin muhasabah ya, introspeksi diri nih kader-kader yang mendengar, apakah aku sudah menjadi kader yang hebat gitu ya. Saya kira hebat-hebat semua kok kalau versinya Bu Yuni, cuman kita sharing aja deh kader yang hebat itu seperti apa. Kemudian syaratnya Kak, definisi yang mendasar kader yang mungkin dilupakan itu, dan coba bisa introspeksi semua ya. Kader-kader saya kira mudah lah ini nanti untuk mengevaluasi gitu, self assessment gitu ya, self assessment sebagai kader. Jadi gini, aku seorang kader, aku berdomisili di mana gitu kan, aku rumahnya di mana, kemudian aku menjadi kader di mana juga kan gitu ya. Iya, jadi menjadi kader itu adalah warga desa atau kelurahan setempat Kak Sari. Oh nggak bisa ya, saya terus pengennya kadernya di rumahnya Bu Yuni itu nggak boleh ya? Jadi kader sekota. Jadi para kader Kota Madiun yang luar biasa hebat, sini sudah boleh gini ya Kak Sari? Oh boleh, kan udah selesai kan ya. Boleh. Ya, kader-kader Kota Madiun yang sangat hebat-hebat. Jadi sebagai kader yang jelas harus berasal dari
warga desa atau warga kelurahan setempat. Jadi kalau misalkan lintas RT itu masih dimaklumi Kak Sari. Tapi ketika soalnya dijumpai Kak Sari ya, mungkin tidak banyak. Ketika ya tadi self assessment dan apa kita muhasabah itu tinggal di mana, kemudian saya sebagai kader di kelurahan mana, itu yang harus kita evaluasi gitu. Kalau yang diharapkan dan sesuai kitohnya yang namanya kader itu adalah warga desa atau warga kelurahan setempat gitu Kak Sari. Asas domisili ya berarti asas domisili gitu. Jadi nanti kalau dikaitkan KTP ku mana, domisili mana, ya monggo lah. Yang penting setempat itu di lingkungan situ Kak Sari. Jangan sampai mungkin dia sebagai kader kesehatan di kelurahan A, kemudian dia tinggalnya di kelurahan lain gitu. Itu akan menyusahkan petugas juga itu. Betul. Menyusahkan saat koordinasi juga gitu ya. Koordinasi, kemudian nanti pencatatannya, database-nya kader kita akan tapi nggak banyak seperti itu, tapi ada ya, ada dijumpai ya, ada. Karena lebih banyak temennya yang di sana mungkin Kak. Gitu ya, bisa jadi. Tapi monggo lah itu dikomunikasikan. Kita hanya di sini sharing bagaimana konsep yang pas tentang kader. Betul. Gitu. Pasti gitu ya. Iya. Jadi memang kader, untuk menjadi kader meskipun pilihan itu tadi ya, karena pilihan itu tadi, jadi memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang penting itu syaratnya yang diantara tadi terpilih atau dipilih, kemudian bersedia mau, kemudian tapi nggak mampu, nah itu ya repot. Atau mampu tapi nggak mau, dipaksa, jangan sampai gitu ya, terpaksa. Yo wis lah aku dikon ini teman katanya Bu RT gitu ya. Disuruh Bu RT, aku wis terpaksa gelem aku jadi kader lah, jangan sampai. Karena kader itu dari lubuk hati yang paling dalam. Karena kalau kerja ada beban itu juga nggak enak gitu ya, malah semakin berat begitu ya. Betul. Jadi memang apa ya, di Kota Madiun ini saya kira kadernya sudah hebat, sudah sangat luar biasa. Tapi yang sudah luar biasa ini kita tingkatkan menjadi lebih hebat lagi. Excellent gitu ya. Excellent gitu ya. Ini luar biasa loh, kader-kader kita itu sudah mendukung banyak prestasi Kota Madiun. Kemudian program-program kesehatan. Saat ini juga Supin Polio yang kita sukseskan ini. Kalau nggak ada kader-kader, wah ini lewat semua ini sasaran. Apalagi ini juga bulan timbang kan Bu Yuni ya. Juga. Ini jasanya kader sangat luar biasa. Berbes milik Kak Sari kalau mengingat jasanya kader. Nah ini kalau ngomong soal jasanya kader, nah apa saja sih sebenarnya tugas dan tanggung jawab untuk menjadi seorang kader sendiri? Tugasnya itu menurut Kak Sari apa ya? Dikit apa banyak Kak Sari? Banyak gitu ya. Sedang-sedang aja Kak Sari. Oh sedang-sedang aja. Kalau saya kira banyak ya. Tugasnya ya Kak Sari ya. Jadi memang tugasnya kader itu cukup kompleks ya. Karena kader itu kan juga tadi ya dipilih, bersedia, mau, mampu kan, mampu, dan juga punya waktu luang ya untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas seperti itu. Nah, ketika menghadapi tugas-tugas ini, dasarnya itu harus kuat Kak Sari. Jadi punya waktu luang untuk mengelola kegiatan di Posyandu. Gitu. Inilah ya, yang mahalnya itu ya Bu. Jadi keren itu, perannya kader itu keren sekali. Jadi kalau menengok garis besar tugasnya, yang pertama itu mulai dari perencanaan Kak Sari. Wah itu merencanakan bagaimana sukses ini Posyandu saya ini gitu. Kasubag perencanaan aja kalah gitu ya. Bisa jadi ya. Jadi jangan dikira wes aku jadi kader ya sudah, saya cuma melaksanakan aja nyatet, timbang, masang dajin atau masang ini lengboard atau apa gitu. Enggak, jadi mulai dari perencanaannya sebelum hari buka Posyandu, kemudian pada saat pelaksanaan hari H itu juga diperhatikan Kak Sari. Kemudian juga evaluasi gitu ya. Kemudian pengendaliannya itu juga dikendalikan oleh kader.
bukan petugas, karena Posyandu itu kan pengelolanya, penyelenggaranya adalah kader. Jadi salah satu bentuk UKBM yang diselenggarakan atau dikelola oleh untuk dan bersama masyarakat, seperti itu. Kemudian selain itu juga yang terakhir ini tugasnya pelaporan Kak Sari. Jadi mulai perencanaan itu kader, kemudian pelaksanaan kader. Ini sangat garis besar ya Kak Sari. Kalau dirinci lagi itu lebih banyak lagi ya. Lebih banyak sekali. Kemudian mengevaluasi, pengendalian kegiatan, kemudian pelaporan, itu semua 5 item ini adalah tugas kader yang sangat luar biasa. Seperti itu Kak Sari. Jadi memang kader-kader di Kota Madiun ini keren-keren ya. Keren-keren sekali Kak Sari, karena tugasnya yang sangat luar biasa ini kalau tidak didasari dengan niat tulus, ikhlas, sukarela, nggak mungkin dong kita punya prestasi yang luar biasa. Nggak mungkin dong kita punya capaian-capaian program-program khususnya di bidang kesehatan ini tercapai bagus, Supin Polio juga tercapai, semua itu berkat kader dan masyarakat yang antusias. Nah, gitu. Jadi memang kader-kader Kota Madiun ini sangat keren karena tugasnya dari sekian banyak, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada evaluasi, ada sampai monitoring, kadang ke rumah-rumah gitu juga ya, Bu Yuni ya, untuk sweeping. Nah, siapa hari ini yang nggak datang ke Posyandu? Nah, sampai seperti itu. Masuk tugas yang pasca hari pelaksanaan kunjungan rumah. Masih ada lagi ya, itu masih ada tugas-tugas lagi gitu ya. Jadi ini kader Kota Madiun kalau mendengarkan atau mengikuti podcast hari ini, atau nanti ada yang komen bisa ya Kak Sari, boleh, ada pertanyaan silakan. Boleh gitu ya, karena luar biasa Kak Sari. Saya pribadi dan juga secara program itu sangat mengapresiasi untuk kehebatannya kader Kota Madiun Kak Sari. Kompak ya, kompak sekali Kak Sari. Jadi memang kader-kader ini sangat-sangat penting gitu ya, perannya di masyarakat untuk membantu atau mendukung program-program yang ada di bidang kesehatan. Nah, idealnya nih Bu Yuni nih, dalam satu posyandu berapa sih jumlah kadernya? Seharusnya ya. Seharusnya ya Kak Sari, jumlah ideal kader setiap posyandu itu minimal 5 Kak Sari. Oke, minimal 5. Ya, jadi kami di Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun itu berusaha berkolaborasi dengan lintas program, lintas sektor, puskesmas, kelurahan untuk mengupayakan ini Kak Sari. Jadi bagaimana kader ini minimal bisa 5, karena yang terjadi beberapa waktu lalu sempat ada kader posyandu yang jumlahnya kurang dari 5, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan Kak Sari. Berkat kegigihan para tim puskesmas dan kelurahan ini yang merekrut kader-kader baru. Karena kalau tidak minimal 5 atau posyandu itu misalkan 3 atau 4, laporan kita ke Kementerian Kesehatan itu di aplikasi microsite posyandu aktif, itu ada aplikasinya Kak Sari, langsung terlaporkan, itu nanti akan terbaca di aplikasi itu bahwa posyandu kita tidak aktif, kan eman Kak Sari. Padahal itu sudah melaksanakan kegiatan posyandu. Betul, gitu ya. Sudah melaksanakan kegiatan posyandu, sudah rutin, sudah pelayanan ini itu. Tetapi ketika di situ masuk di database-nya yang kita laporkan jumlah kadernya kurang dari 5, otomatis aplikasi itu terbaca posyandu tersebut tidak aktif. Seperti itu. Jadi yang dimaksud posyandu aktif sendiri itu bukan pelaksanaan posyandu begitu ya, tapi juga ada di dalamnya. Termasuk pelaksanaan posyandu, karena artinya gini, jadi ketika pelaksanaan kegiatan posyandu sudah sebagus apapun, tidak didukung database yang sangat dasar sekali, yaitu jumlah kader, tidak ada dukungan jumlah kader yang memadai, itu akan terbaca tidak aktif, walaupun pelayanannya sudah bagus gitu, karena di aplikasi itu akan terbaca, dan ini yang harus kita penuhi segera. Dan alhamdulillah Kota Madiun di 2023 100% posyandunya aktif Kak Sari. Hebat ini.
Ya. Tadi menyinggung sedikit Bu Yuni tentang rekrutmen kader-kader baru. Nah, ada kendala nggak nih dalam rekrutmen kader nih? Karena kan mencari kader itu kan nggak segampang beli beras di pasar gitu ya. Siap. Jadi untuk merekrut kader itu memang gampang-gampang susah. Susah-susah gampang. Saya pilih yang gampang-gampang susah karena banyak gampangnya. Karena bagian dari doa ya Kak Sari ya. Jadi kita doa yang positif saja semuanya supaya nanti kita mendapatkan hasil yang positif juga seperti itu. Jadi untuk rekrutmen kader ini memang perlu effort. Kalau dibilang susah ya tergantung usaha juga ya Kak Sari ya. Jadi mungkin kalau yang lebih tahu ini malah kader-kader Kak Sari ya, kader-kader kita. Saya hanya merangkum atau menerima laporan-laporan yang dari bawah ya, jadi dari grassroots teman-teman kader ini yang luar biasa. Nggak gampang Bu Yuni nyari kader-kader baru yang muda-muda itu begini begitu seperti itu ya. Memang itulah tantangannya Kak Sari, karena ini kan membahas bagaimana menjadi kader Posyandu yang hebat ya. Salah satunya adanya tips dari saya, selain nanti akan dipaparkan sedikit-sedikit ya, itu adalah harus punya ada Kak Sari hasilnya bisa mengkader gitu. Jadi kita sebagai kader yang hebat itu tidak hanya bisa bermanfaat untuk pada saat pelayanan ini saja. Pokoknya itu sebagai rutinitas. Pokoknya kan aku ikhlas melakukan kegiatan sosial. Aku mau gitu lah. Yang lain nggak mau ya sudah, tidak begitu Kak Sari. Jadi menjadi kader yang hebat itu harus punya sikap yang bisa memotivasi, merangkul dan bisa mengajak warga setempat yang lainnya yang berpotensi dan memenuhi kriteria tadi untuk menjadi kader. Karena kita tahu di lapangan kendalanya itu Kak Sari, kadernya sudah mulai ya itu alami ya Kak Sari. Termasuk saya ini kan umurnya semakin bertambah umur dan berkurang jatahnya gitu ya. Jadi kalau kita bekerja sebagai kader tapi tidak memikirkan masa depan balita-balita besok itu gimana ya? Kalau setelah saya ini yang ngurusi siapa ya gitu kan, ada batasan waktu. Jadi kita kan di dunia ini sebagai bukan tempat tinggal ya, mampir aja ya. Ya, jadi hanya sepintas saja kita di dunia ini. Jadi istilahnya Kak Sari, menjadi kader hebat itu salah satunya harus bisa memotivasi, kemudian mengajak kader-kader lain yang bisa turut serta andil dalam lingkungan kita untuk pembangunan, khususnya yang kita bahas hari ini adalah pembangunan di bidang kesehatan. Seperti itu Kak Sari. Karena kader Posyandu sendiri juga menentukan ya dari balita-balita ini nanti ini sehat apa enggak. Sangat Kak Sari. Itu kan. Bagaimana kalau peran kader itu tidak berjalan? Tidak akan lancar Posyandunya Kak Sari. Betul. Karena ini menentukan pertumbuhan dan perkembangan balita gitu ya. Waduh. Pertumbuhan organisasi Posyandu, lembaga Posyandu itu sendiri. Berat ya ini kayaknya. Berat ini. Loh iya, karena kalau kita baca Posyandu itu sekarang kan musimnya lagi tren ILP ya Kak Sari, Posyandu Integrasi Layanan Primer. Kita menuju ke tahapan itu. Tapi kalau kita melihat rohnya Posyandu sejak dulu itu di buku pegangan kader tahun 2007 itu sudah disebutkan Kak Sari bahwa kader itu kan Posyandu itu salah satu bentuk peran serta masyarakat yang di bidang kesehatan yang dikelola oleh kader ya. Kemudian sasarannya adalah seluruh masyarakat. Itu buku pegangan kader jauh sebelum ada ILP muncul. Iya, jadi itu siapa yang punya bukunya silahkan dicek. Saya insya Allah ada juga bukunya dari buku pegangan kader dari Dinkes Provinsi Jawa Timur terbitan tahun 2007. Di situ tertulis bahwa sasaran Posyandu itu adalah seluruh masyarakat. Begitu Kak Sari. Jadi misal ya antara lain tuh mulai bayi, anak balita
ibu hamil, kemudian ibu bersalin, ibu menyusui, pasangan usia subur, kemudian sampai ke remaja, lansia dan seterusnya. Itu adalah bagian atau komponen dari seluruh unsur masyarakat. Itu sudah tertuang Kak Sari di buku Pegangan Kader tahun 2007. Jadi sekarang yang heboh-heboh ILP atau integrasi layanan primer itu sudah lama sebenarnya. Cuman kita kemasannya aja yang baru. Kemasannya gitu ya? Baru dan kita mulai tata diintegrasikan, tidak tersegmentasi program. Jadi posyandu terpadu, pos pelayanan terpadu. Begitu Kak Sari. Yang sekarang kan kita masih muncul, memang kita tidak pungkiri, kita masih muncul istilah posyandu balita, posyandu lansia. Untuk yang usia subur itu, atau ada posyandu usia remaja, produktif, maksud saya ada posbindu PTM ya. Seperti itu Kak Sari. Jadi memang wadah-wadahnya itu sebenarnya sudah dilaksanakan secara rutin gitu sudah, ya. Cuman wadahnya kan masih plangnya sendiri-sendiri. Ya. Itu sebenarnya rohnya jadi satu. Cuma nanti kita penataan ke situ, tunggu hari-hari. Tunggu tanggal mainnya ya. Itu yang jelas jangan kaget aja kalau memang nanti kita bertahap menyesuaikan untuk tahapan-tahapan menuju ke sana. Nanti kita tentunya tim akan membahas itu dan kita ikuti bersama perkembangannya. Oke, kembali lagi ke kader posyandu nih, Bu Yuni. Kalau di total ya, kalau minimal dalam satu posyandu itu 5, sedangkan Kota Madiun 270 posyandu ya, balita ya. 270 posyandu. Jadi hampir 1.400-1.500-an kader nih ya. Nah, bagaimana nih tips untuk menjadi kader yang hebat nih? Selain tadi harus ikhlas gitu ya. Ikhlas ya. Ya sebelum itu Kak Sari, sebelum tips menjadi kader, tips supaya ini ya Kak Sari, tips supaya posyandunya berjalan lancar. Kepikiran nggak sempat kepikiran nggak? Gitu ya. Harus memajukan posyandunya dulu gitu ya, sebelum dia menjadi hebat gitu ya. Iya. Jadi memang betul. Jadi posyandu yang di balik posyandu yang luar biasa hebat, di balik itu ada kader-kader yang hebat. Ya. Kita lihat tips untuk posyandunya supaya lancar ya Kak Sari. Yang pertama itu apa? Ini yang sering kita lupakan Kak Sari. Jadi makanya kalau sama Bu Yuni tuh ngobrolnya seputar posyandu, UKPM gitu. Ya memang seputar itu. Memang gitu itu ya. Memang di bidangnya itu. Di bidangnya itu. Jadi kalau mau membahas pelayanan yang lain mungkin ada subkor lain yang mungkin kapasitasnya sesuai gitu ya. Begini. Jadi untuk posyandu supaya lebih lancar ya Kak Sari, yang pertama itu tipsnya dari kami itu menyarankan kadernya itu kader itu harus membagi tugas. Nggak boleh diayai sendiri gitu. Nggak boleh. Jadi aku ini ya iso nimbang to ae aku mau catatan kayak gitu. Ya nggak bisa begitu. Jadi tips supaya lancar, ini bukan Bu Yuni yang ngomong, tapi ada buku-buku pegangan yang sebagai dasar Bu Yuni ngomong begini ya. Ada referensi-referensinya begitu, nggak asal ngomong ini saya di sini insya Allah, karena apa yang kita ucapkan juga dipertanggungjawabkan. Berat ini ya. Ya. Jadi tipsnya supaya posyandunya itu berjalan dengan lancar, yang pertama itu kader harus pinter-pinter membagi tugas gitu ya. Yang ada di 5 langkah. Kalau dulu 5 meja, sekarang istilahnya 5 langkah. Itu harus bisa. Jadi karena apa? Kalau sudah bisa semua, bisa saling bantu Kak Sari. Jadi nggak bisa ya, kalau secara konsep yang benar itu harus mampu semua ini kader. Kan kata tadi kader itu kan yang mampu nggak bisa baca tulis, orangnya pinter, intelek gitu kan ya, itu termasuk persyaratan jadi kader. Jadi memang tidak dibebankan di satu orang gitu. Betul, tidak dibebankan oleh ketua itu gitu ya, atau aku aku iso ingin itu gitu ya. Ya gak apa-apa lah, lumayan, tapi konsep yang benar bahwa untuk kelancaran, tips supaya lancar, bagi tugas. Jadi kalau bisa misalkan si A temennya belum bisa hari ini, aku nggak bisa ini, waduh biasa sih kalau hanya yang bisa nimbang 1, ketika
berhalangan hadir, ada tugas atau ada qadarullah, ada kegiatan lain untuk keperluan keluarga atau hal lainnya, nggak bisa bertugas di hari itu pada saat posyandu. Susah ini kalau yang bisa nimbang nggak cara bon-bonan. Bon-bonan siapa yang ngepon yuk bayar loh Kak Sari. Tapi bon-bonan RT lain. Lah itu jadi harus bisa semua. Jadi tipsnya itu bagi tugas siapa yang di langkah 1, 2 dan seterusnya sampai 5. Kemudian dan ini di rolling Kak Sari. Oke, jadi supaya pinter semua nih kadernya, dan kalau yang satunya kewalahan bisa membantu gitu ya. Jadi nggak aku enak bisa pas sasaranku selesai mendaftar aku nih meja pendaftaran toh gitu, nggak bisa seperti itu Kak Sari. Itu tipsnya yang pertama. Terus yang kedua tipsnya supaya lancar tentunya jadwalnya Kak Sari. Jadwal posyandunya harus sesuai dengan yang direncanakan. Bayangkan kalau posyandunya mendadak ganti lagi sopo sing datang, ini mesti kacau itu ya. Jadi harus diusahakan semaksimal mungkin jadwalnya itu sudah tertentu. Ini sudah bagus-bagus nih Kak Sari. Kota Madiun sudah punya jadwal yang sudah tertata. Bahkan nanti ada maju atau mundur menyesuaikan kondisi itu insya Allah sudah terkomunikasikan dengan baik. Kemudian yang ketiga Kak Sari, kader itu memberikan apresiasi Kak Sari ke sasarannya, ucapan terima kasih, kemudian memberi hadiah-hadiah kecil yang mungkin harganya jangan dilihat harganya, tetapi itu bisa memotivasi sasaran untuk mendapatkan penghargaan yang menyenangkan gitu Kak Sari. Seperti misalkan, oh ini giginya bagus, ini tidak giges, misalkan seperti itu. Jadi dikasih hadiah ini balitanya gitu. Apa enggak? Jangan gigis terus kasih permen ya. Tambah gigis nanti. Nah, nanti seperti itulah hadiah-hadiah untuk hadiah-hadiah kecil yang mungkin bisa memotivasi sasaran. Reward gitu. Tidak harus dengan nilai yang besar atau ucapan pujian Kak Sari. Iya, jadi pujian sudah datang. Ada nih cerita yang mungkin tidak ada di Kota Madiun Kak Sari, bahwa ketika ibunya membawa anaknya ke posyandu, kemudian anaknya itu kurus gitu ya, kurus kecil gitu ya, bukan di Kota Madiun insya Allah ya. Itu cerita teman saya sendiri di Konoha ya, di negeri Anta Beranta. Dan anaknya sekarang sudah besar, waktu sudah kuliah ya sekarang anaknya. Tapi waktu balita dulu ibunya cerita ke saya, anakku itu kurus, jadi nggak, ketika saya bawa ke posyandu itu kadernya langsung, lah anaknya kok kurus sekali gitu, kok lama nggak datang ke posyandu, kok jadi langsung ini ya baper dan jadi sasaran langsung baper ya, kapok gitu ya, kapok. Terus aku izin anakku dibilang kurus dan lain-lain, terus akhirnya nggak pernah datang ke posyandu seperti itu. Jadi memang adjustment atau penilaian yang mungkin bisa menyinggung perasaan itu, saya kira kader-kader Kota Madiun sudah nggak ada kayak gitu. Bagus Kak Sari, kader-kader udah pintar-pintar gitu. Komunikasinya itu Kak Sari, jadi tips-tips yang bisa meningkatkan kunjungan posyandu bagi sasaran, atau mungkin hadiah-hadiah kecil untuk sasaran balita, atau inovasi yang lain bisa Kak Sari itu ya. Biasanya ada posyandu kok yang di Kota Madiun ini ada bikin perangsang ya Kak Sari, jadi kayak arisan atau tabungan atau bank sampah atau apa itu banyak. Dopres yang diundi gitu ya, minyak, beras gitu. Saya juga mau itu Kak. Saya juga mau. Saya sering kok datang ke posyandu minta PMT, tapi nggak boleh ya. Minta itu Kak Sari. Oh nggak boleh minta ya. Karen ya. Pasti ada sisa ya. Nggak, itu kan sodakonya kader untuk kita lebih itu. Lebih. Terakhir nih. Yang tadi ya tipsnya belum. Kalau tadi tips untuk meningkatkan kunjungan menjadi posyandu yang hebat. Nah, ini tips untuk menjadi kader yang hebat nih. Ya, mudah-mudahan Bu Yuni menyampaikan ini sesuai ya, artinya bisa diterima gitu ya. Coba yang pertama itu adalah kita punya jiwa militan Kak Sari. Jadi
Oh, harus militan ya memang ya. Bergairah Kak Sari ya. Bergairah menjadi kader Posyandu dan sungguh-sungguh gitu kan. Siap berperang. Perang itu nggak hanya senjata pistol kayak dulu sebelum merdeka, tapi berperang melawan mencegah stunting gitu. Itu juga berperang loh ya, berjihad ya. Itu bersungguh-sungguh Kak Sari. Jadi militan tuh keterpanggilan, kemudian punya jiwa keterpanggilan yang sosial yang tinggi, dan apa namanya, ini didasari oleh niat juga ya Kak Sari ya. Niat, habis itu ya kemauan itu tadi ya. Niatnya kalau ya niat mendapatkan ridha Allah, insya Allah dapatnya dunia akhirat. Tapi kalau niatnya itu hanya dunia biar dipuji gitu ya, misalnya jadi kader ben melok kae, podo koncoku kae gitu ya, ben dilem koncone gitu ya. Dan niatnya niat dunia ya, kita dapatnya dunia aja ya. Jadi militan Kak Sari harus punya jiwa yang sungguh-sungguh dan bergairah untuk apa? Menjalankan kegiatan di Posyandu seperti itu. Jadi bersemangat dan bergairah untuk menjalankan Posyandu. Itu militan. Itu yang pertama Kak Sari. Kemudian yang kedua harus apa kira-kira Kak Sari? Apa ya? Nah, yang kedua inovatif. Inovatif. Jadi memang kader itu harus punya jiwa apa ya? Inovatif dan intelek. Nanti yang berikutnya adalah saya ada jembatan keledai Kak Sari ya. Jembatan keledai itu nggak boleh dilewati sama orang ya, yang keledai ini. Iya. Yang pertama itu tadi kan militan ya. Militan. Yang pertama militan ya. Militan tadi yang bersungguh-sungguh bergairah itu tadi ya. Kemudian yang kedua intelek tadi sudah ya. Intelek itu punya daya pemikiran yang luar biasa terkait ilmu pengetahuannya, kemudian digunakan untuk bekerja, sehingga orang yang menggunakan ilmunya untuk bekerja itu intelektual ya Kak Sari. Kader itu termasuk orang-orang intelektual Kak Sari, jangan salah ya. Banyak loh ya pengetahuan-pengetahuan yang mungkin lebih dari kita ya. Gitu. Kalau kita Kak Sari mungkin saya hanya tahu ini aja bisa. Gitu ya. Tapi kader itu ya tahu Posyandu, tahu kesehatan ibu dan anak, tahu imunisasi lengkap tuh. Mungkin malah pinteran kader daripada kita ya. Jadi tergantung ini ya, kemauan kader untuk menimba ilmu yang didapatkan dari apa namanya OPD pembinanya, ya bisa Dinkes, bisa OPD lintas sektor lain monggo. Karena Posyandu itu tidak hanya kesehatan sebenarnya Kak Sari ya, pendidikan, perkembangan anak, ketahanan pangan, ekonomi, ya itu masuk di Permendagri 19 tahun 2011 Kak Sari. Jadi integrasi layanan primer. Di situ ada ketahanan pangan, terus peningkatan ekonomi keluarga itu bisa masuk disinergikan di dalam Posyandu seperti itu. Kemudian ini berapa tadi Kak Sari? 3, ada militan, ada intelek, ada inovatif, kemudian apa? Kreatif. Jadi yang inovatif yang keempat ya Kak Sari. Jadi yang ketiga adalah kreatif. Jadi harus nggak rutinitas saja. Jadi harus punya daya cipta yang tinggi. Ini Posyandu saya kok cuman gini-gini aja ya. Ini supaya menarik, supaya ini mau dibikin seperti apa ya. Itu ya contohnya yang gampang saya tadi pagi Kak Sari, ini saya agak lucu ya. Ini cerita. Sebelum berangkat kerja tadi sempat nyetel TV begitu. Ternyata TPS itu luar biasa ya Kak. Betul. Ada yang jadi Spiderman, ada yang jadi Satria Baja Hitam. Nih pakai daster ya bapak-bapaknya. Ada yang pakai baju SD gitu. Ada yang ekstrim juga kuburan gitu ya. Apakah kader itu mau kreatif untuk berkostum supaya menarik balitanya? Boleh juga ya. Atau kreativitas dalam bentuk hal yang lain, pelayanannya, atau ada selain itu apa misalkan arisan atau ada basar atau apa gitu ya, UMKM silahkan sebenarnya ya. Yang paling gampang kalau saya melihat itu contoh gampangnya yaitu tadi TPS itu ada KPPS-nya itu pakai baju Spiderman, baja hitam satu. Memang supaya lebih menarik gitu ya. Jadi orang sih datang. Gitu ya. Terus ada juga yang ini Kak, habis nyoblos dikasih apa Kak kemarin itu?
sayur ada. Dikasih hadiah, souvenir gitu ya. Cuman jauh luar Jawa ya. Saya mau ke sana tuh ya gimana gitu Kak. Di Kota Madiun ada kayaknya ya? Yang dikasih terong sama apa ya? Sayur pokoknya. Saya kelewatan Kak Sari sudah tutup. Iya. Kita soalnya beda TPS ya Bu Yuni ya. Maaf ya. Sama ini Kak Sari. Ada yang habis itu di Jakarta kayaknya ya. Di Surabaya ding. Di Surabaya tuh ada habis nyoblos dikasih ini makan soto Kak Sari ya, gratis Kak Sari. Itu mungkin meningkatkan gizi. Sodakonya KPPS-nya itu ya, luar biasa itu. Ya monggo lah kreativitas di Posyandu seperti apa yang jelas kita niatkan untuk ibadah itu Kak Sari. Betul. Jadi memang untuk menjadi tips menjadi kader yang hebat itu tadi seperti yang Bu Yuni katakan ya, ada jembatan keledai ya. Mikir itu militan. Sudah ya. Jadi kader-kader yang mendengar ini boleh lah diterapkan nanti ya. Militan, aku sudah jadi kader yang militan nggak gitu ya. Loyal gitu ya, militan. Loyal dan bergairah tadi loh. Iya, betul. Bersemangat berjuang mewujudkan zero stunting Kota Madiun. Kemudian intelek ya, jelas lah kalau intelek ini nggak mandek ya, namanya ilmu pengetahuan harus diasah terus. Kalau kurang paham ya tanya Bu Bidan, tanya petugas promosi wilayah, tanya perawat wilayah, bolehlah silahkan seperti itu. Kemudian mikir, K-nya adalah kreatif. Jadi harus nggak gitu-gitu aja di Posyandu ini, harus kita pikirkan gimana untuk menciptakan semenarik mungkin. Itu jadi kader yang hebat. Kemudian yang keempat, inovatif. Jadi kalau punya kreativitas atau punya jiwa yang kreatif biasanya langsung bersinggungan dengan inovatifnya itu Kak Sari. Betul. Yang kelima adalah itu tadi generate. Jadi bisa mengkader, jadi menggerakkan lingkungan warga lingkungan setempat supaya mau ini untuk bergabung memberikan layanan sosial dasar secara sukarela seperti itu Kak Sari. Jadi supaya nanti kita yang semakin tua-tua ini kader Indonesia loh. Oh iya betul. Gak mungkin ya semakin muda ya. Tapi masih muda loh ya. Oh iya masih muda. Tetapi kita semakin bertambah, otomatis kita harus mikirkan. Iki sing ngurus nih Posyanduku sopo gitu tuh harus dipikir Kak Sari. Karena kendala di lapangan tuh ada loh Kak Sari yang usianya sampai saya sangat mengapresiasi beliau-beliau yang rumahnya dipersilahkan untuk kegiatan Posyandu. Beliau sudah sepuh tapi masih welcome, rumahnya dipakai, tapi mau nyari kader baru ini yo sopo sing gelem. Nah itu effort yang luar biasa ketika Anda sebagai kader bisa mengajak warga lain yang masih muda-muda itu bergabung menjadi kader. Itulah salah satu ciri Anda kader Posyandu hebat Kota Madiun. Seperti itu Kak. Karena mikir itu tadi. Mikir. Jadi kader ini bukan hanya Kak Lontong ya. Mikir dong. Ini mikir juga. Aduh, mulai bahaya nih. Jadi kader yang hebat harus mikir. Oke, Kak Yuni. Pesan nih untuk kader-kader yang ada di Kota Madiun nih. Siap. Jadi kalau kami dari UKBM selalu berpesan ke kader-kader itu, mari kita ajak sasaran yang seluas-luasnya untuk partisipasi ke Posyandu. Singkat sebenarnya Kak Sari. Kemudian niatkan kita ini untuk ibadah ya. Jadi kalau apapun langkah kita diniatkan ibadah, melayani dengan setulus hati, ikhlas gitu Kak Sari. Insya Allah kita benar-benar militan keterpanggilannya itu dengan hati yang paling dalam, dengan niat ibadah, insya Allah mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menjadi kader Posyandu ini adalah tugas yang mulia gitu sangat ya. Sangat mulia. Tergantung niatnya Kak Sari. Ya. Itu tadi ya kembali lagi ya. Tergantung niatnya ya. Insya Allah niatnya mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, aduh. Ini sebenarnya masih panjang kali lebar lagi ya kalau ngomongin tentang Posyandu ini pasti ada yang unik-unik gitu ya. Tapi memang waktulah yang memisahkan kita. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti Info Sehat di
Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye-bye.